Nah, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang simple interest sama compound interest atau bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, sekarang coba kita generalisir sedikit dari dari definisi yang udah kita dapat sebelumnya. Oke. Tadi kita udah kenal dengan beberapa istilah seperti pokok hutang, pokok pinjaman maksudnya. Terus kita tahu ada bunga atau interest atau bisa kita ituin juga sebagai rate pinjaman gitu. Oke. Yang kedua adalah waktunya, yearsnya atau tahun lah gitu ya. Atau tahun pinjaman. Terus apa lagi? Ya kayak tiga ini dulu aja ya. Nah, kita misalkan bahwa si pokok pinjaman itu adalah P. Terus si bunganya itu adalah R untuk rate-nya gitu ya. Dan tahun itu kita misalin pakai T aja gitu ya. Sini T. Nah, sekarang kita coba lihat pada simple interest. Oke, kita coba buat formula dari simple interest dari definisi-definisi yang udah kita dapat di atas ini. Oke, sekarang kita buat tabel lagi. Oke, di sini tabelnya. Nah, di sini ada tahun kayak biasa dan pokok. Oke. Ada tahun dan ada pokok. Di sini adalah tahunnya. Di sini adalah tahun. Dan ini adalah pokoknya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pada tahun ke-0, pada waktu kita mulai minjam, itu kita bisa misalkan di tahun ke-0, pokoknya itu adalah si P. Ya, ini adalah kita kasih nama dulu, ini adalah bunga sederhana atau simple interest gitu. Sederhana. Nah, kalau misalnya pada pokok tahun ke-0 itu adalah si P, maka pada tahun pertama gimana nih? Besar hutang kita sekarang. Nah, berarti kalau gitu, besar hutang kita pada tahun pertama itu adalah si pokoknya ditambah sama bunganya ya nggak? Bunganya dikali si pokoknya ya nggak? Atau di sini bisa kita tulis P dikali R-nya. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan jadi P dikali 1 plus R ya nggak? Nah kayak gini kan. Nah, gimana kalau bunga pada tahun kedua? Pada tahun kedua besarnya tetap yang sebagai si prinsipalnya itu adalah pokok pinjaman awal, yang ini nih si P nya doang. Nah, berarti kalau kayak gitu besar nilai pinjaman pada tahun keduanya gimana? Ya udah, berarti yang ini si P plus PR kita jumlahin lagi sama si pokok yang ini, kita kali R juga ya. Atau kita bisa simplify jadi P plus 2 PR. Nah, atau kita bisa singkat lagi jadi P dikali 1 plus 2 R. Ya. Nah, di sini mulai kelihatan nih. Di awal R-nya itu depannya 0, berarti 1 dikali P doang. Yang ini di depannya ketika tahun pertama dia jadi 1. Oh, muncul dia R. Di tahun kedua, oh, dia jadi 2R. Coba kalau tahun ketiga gimana? Coba kita lihat ya pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga berarti dia adalah si ini P plus 2 PR ditambah sama pokok yang pertama dikali bunganya tambah PR lagi. Nah, jadinya kayak gimana? P plus 3 PR ya. Si pokoknya ditambah 3 dikali P dikali rate-nya ya. Nah, berarti di sini keluarnya adalah P dikali 1 plus 3 R. Nah, mulai kelihatan kan? Nah, gimana kalau misalnya sekarang pokok tahunnya itu sampai tahun ke T? Nah, kalau dia sampai pada tahun ke T berarti jumlah pinjamannya gini dong seharusnya. P dikali 1 plus jumlah tahunnya dikali rate-nya. Iya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan dong bunga sederhana ternyata kayak gini nih. Kalau pada tahun pertama ya udah berarti dia P-nya dikali 1 plus tahunnya tahun pertama kita ganti jadi 1 plus R. Oke, ketemu kan? 2 oh 2 3 3. Nah, sekarang kita udah tahu kalau bunga sederhana bentuknya jadi kayak gini. Nah, gimana kalau misalnya bunga majemuk? Bunga majemuk. Oke, kita tulis lagi di sini kita punya tabel untuk bunga majemuk misalnya. Seret, ya. Yeah. Hop. Di sini adalah bunga majemuk. Kita gambar dulu tabelnya. Di sini adalah tahunnya, dikit aja. Oke. Di sini kita punya bunganya, di sini tahunnya ya. Kayak biasa di sini tahun. Di sini adalah pokoknya. Ini adalah pada bunga majemuk.
bunga majemuk. Nah, pada tahun ke-0, pokok pinjaman kita adalah sebesar P. Pada tahun pertama, oh dia ternyata sama kayak bunga sederhana. Dia pasti si pokoknya tadi ditambah sama si pokoknya dikali rate-nya, dikali bunganya. Berarti di sini adalah P dikali 1 plus R, ya. Nah, ternyata dia loncat ke sini adalah 1 plus R dikali 1, di sini ke tahun sini adalah dikali 1 plus R. Nah, gimana pada tahun kedua? Pada tahun kedua si pokoknya jadi yang ini kan. Kita bisa tulis kayak gini dong. P plus PR, ya, ditambah sama si pokoknya lagi ini P plus P dikali R dikali sama rate-nya, ya. Oke, coba kalau kita jembrengin lagi. Berarti di sini adalah P plus PR ditambah PR plus PR kuadrat, ya. Nah, berarti kalau kayak gitu ini gimana jadinya? Oh, kita bisa sederhanain lagi jadi PR kuadrat plus si 2PR plus P. Nah, atau kita bisa sederhanain lagi jadi P-nya kita keluarin jadinya R kuadrat plus 2P plus 1. Nah, yang ini coba kayak gimana nih? Berarti bisa aja kita tulis kayak gini kan. P dikali 1 plus R kita kuadratin. Ya. Oke. Nah, kebayang kan? Nah, berarti setiap dia naik 1 tahun, dia sebenarnya cuma dikali 1 plus R dari pokok yang awal. Oh, berarti di sini juga dikali 1 plus R. Seluruhnya ini dikali R, iya kan? Atau kita bisa tulis kayak gini. Oh, di sini juga kelihatan. Oh, 1 plus R kuadrat. Nah, gimana kalau tahun ketiga? Ya gampang, tahun ketiga berarti si P dikali 1 plus R, pasti di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Nah, gimana kalau sampai pada tahun ke T? Berarti dianya adalah pokoknya naik jadi P dikali 1 plus R pangkat T. Ya, udah kebayang dong sekarang. Nah, sekarang coba kita punya contoh kasus kayak gini. Oke, misalnya kita punya dua orang yang sama-sama minjem di bank dengan bunga yang sama, rate yang sama, terus dengan termin waktu yang sama sejauh T tahun, dan kemudian pokoknya sama. Oke, misalnya dua orang ini namanya Andi dan Sidik. Andi dan Sidik. Andi dan Sidik sama-sama minjem duit di bank nih. Oke. Nah, si Andi minjem dengan bunga sederhana. Bunga sederhana. Dan sementara si Sidik minjem dengan bunga majemuk. Bunga majemuk. Nah, kalau si Andi minjem duit 1 juta, oh si Sidik juga minjem duit 1 juta. Sementara rate-nya si ini kan, berarti ini si pokoknya ya kan 1 juta, rate-nya itu misalnya sama-sama 10%. Di sini rate-nya juga adalah 10%. Termin waktunya sejauh T misalnya dia adalah 10 tahun. 10 tahun. Di sini juga sama-sama 10 tahun. Nah, pada tahun ke-10 si Andi bayar berapa, si Sidik bayar berapa ya? Nah, kalau misalnya dia pakai bunga sederhana, si Andi bayarnya adalah si pokoknya itu adalah 1 juta dikali sama 1 plus rate-nya berapa? 10%, atau kita bisa tulis jadi gimana? 0,1. Tapi ingat bahwa dia ada T-nya di depannya, jumlah tahunnya. Oh, dia 10 tahun. 10 tahun dikali sama 10%. Oke. Nah, berarti jumlah uang yang dibayarkan oleh Andi pada tahun ke-10 itu jadinya gimana? 1 juta dikali sama 1 plus seret-seret plus 2 ya, dikali 2. Nah, jadinya yang di sini adalah 2 juta. Oh, Andi bayar 2 juta pada tahun ke N. Oke. Gimana kalau misalnya Sidik? Kita ganti warnanya kali ya. Nah, kalau Sidik dia bayarnya adalah 1 juta dikali 1 plus rate-nya berapa? 10%. Pangkatin sama jumlah tahunnya adalah 10. Maka si itu bayarnya adalah 1 juta dikali 1,1 pangkat 10. Oke, coba kita pakai kalkulator kali ya. Nah, kalkulator di sini kita nolin dulu. Oke, berarti dia bayarnya adalah 1,1 pangkat 10 2,59 juta. 2,59 juta. Oke, kelihatan lah bedanya sekarang compound sama simple interest. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.